Berani. Berani? Kau tunjukkan lah tu. Ulti. Sedang Ayubi kena ulti. Patung Bunda Maria Berani, katanya mau itu. diinjak-injak, berani katanya. Waduh. Open cam kasih lihat, Coba. Memang beda. Open cam kasih. Kau mau lihat, kau tinjak. Karena setiap di rumah kalian tu ada tu. Biasanya patung Bunda Maria tu ada semua. Kalau Katolik rata-rata ada tu. Kita nggak perlu harus apa ya. Pernah saya lihat itu Pak. Waktu gereja kami di rehab ya. Biar saya jelasin aja. Patung Maria itu sudah pecah. Itu otomatis nggak dipajang lagi kan. Ya bisa lah. Kita berani injak-injak. Kan begitu. Jadi gini Pak. Tadi Bapak bilang nggak menyembah apa itu batu yang ada di Mekah itu, di Ka'bah itu. Betul. Saya juga yakin itu Bapak Ustadz itu orang itu nggak bakal menyembah itu karena itu memang bukan Tuhannya, kan begitu. Yakin saya itu Pak. Halo? Lanjut. Kalau bisa mic-nya lebih dekat ke mulut biar kami mendengar. Sama halnya dengan Bunda Maria tadi. Kata orang Katolik itu menyembah Bunda Maria, tapi tidak sebenarnya. Cuman pertanyaannya begini, Pak. Ya. Semua orang Muslim itu bersaing atau berlomba-lomba ke Mekah itu untuk datang. Nggak ada bersaing Pak, nggak pernah kami saling sikut Pak. Nggak pernah orang saling sikut untuk ke Mekah. Ya itu pun bagi yang mampu, itu kan bagi yang mampu. Jadi kenapa umat Muslim ke sana? Ya karena memang ada perintahnya, itu pun bagi yang mampu, itu yang pertama. Terus kenapa umat Muslim itu ya kalau sholat satu arah? Coba Mr. C bayangkan nih, kita di dalam satu ruangan yang kecil, ya musola gitu. Terus kita sholat nih barengan. Ya lebih bagus satu arah atau beda-beda arah, Mr. C? Oke, gini. Enggak. Gini Coba Anda bayangkan dia ada 20 orang, aku taruh di dalam musola yang pas-pasan untuk 20 orang, terus mereka menyembah dengan arah sembarangan tuh. Jadi Al Ayubi ke kiri, Bang Moto ke kanan gitu. Ciuman mereka nanti. Al Ayubi sama Moto tuh kan sholatnya ciuman mereka. Begitu sujud mereka ciuman karena mereka hadap-hadapan gitu kan. Belum lagi nanti Bang Handi kentutin Al Ayubi gitu kan. Kentutin muka Al Ayubi gitu. Karena Al Ayubi jadi serba salah gitu kalau aneh-aneh. Jadi kenapa umat Muslim itu satu? Karena memang perintahnya seperti itu. Begitu juga dengan kalau Allah perintahkan misalnya kalian menyembah ke arah Mr. C, ya kami akan menyembah ke arah sana gitu. Jadi inilah bukti ketaatan umat Muslim, Mr. C. Ya, sebagai wujud ketaatan karena memang perintahnya seperti itu. Bagaimana dengan teman-teman Kristen? Ada nggak perintah ibadahnya? Coba teman-teman renungkan, apakah teman Kristen ini sedang menjalankan ajaran dari Yesus atau sebenarnya yang kalian jalankan ini pintar-pintaran bapak-bapak gereja doang? Coba direnungkan. Jadi tadi Bapak bilang ya, itu ke Mekah itu karena perintah. Oke. Perintah siapa tuh, Pak? Perintah dari apa? Perintah dari bapaknya Yesus. Suka-suka kami lah. Suka-suka kami lah. Banyak duit kami. Enggak, kami banyak duit, kami pergi. Enggak ada duit, enggak pergi kami. Suka-suka yang punya duit lah. Enggak. Karena sempat saya dengar tadi itu perintah. Perintah bapaknya Yesus. Bapaknya Yesus perintahkan Saya itu. ngerti itu, Pak ya. Tadi Ya, sempat Bapak bilang bapaknya itu suka apa? Ya, gerejanya. itu perintah bapaknya Yesus yang perintah ke Ka'bah itu. Ke Mekah itu bapaknya Yesus yang perintah. Iya, perintah bapaknya Yesus sebagaimana yang tertulis tuh di Kejadian 1, Matius 11:25, Yohanes 20:17. Udah itu aja.
harus cium batu gitu ya Mister Pak. Mister C, kamu kan Katolik ya. Kalau saran saya lebih baik kamu pikirin dulu deh Keluaran 20 ayat 4 itu, ya kan? Kamu Katolik kan? Tadi kamu mengatakan bahwa di gerejanya Katolik itu ada patung perempuan gendong bayi. Coba kamu baca dulu deh Keluaran 20 ayat 4, direnungkan dulu, nggak usah mikir-mikir jauh-jauh dulu. Di situ berbunyi jangan Kita mikirin membuat Ka'bah. bagimu Sampai mikirin patung Ka'bah segala lah. yang menyerupai apapun. Coba kamu pikirkan itu deh. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas gitu kan. Nah itu seperti burung tuh apa tuh? Menyerupai burung. Atau yang ada di bumi, Itu di kan- bawah itu kan bukan berbentuk urusan manusia. bukan Atau urusan yang ada kamu di itu. dalam air itu ikan-ikan. Coba kamu renungkan dulu Santri ayat kota itu bukan urusan kamu itu. Itu urusan Mister C. Kok Ya si Mr. ikut-ikutan? C, renungkan ayat itu dulu, kemudian kamu lihat datang ke gereja Katolik, apa yang terjadi dengan Keluaran 20 ayat 4, itu dulu, nggak usah mikir jauh-jauh dulu. Udah, gini Mikirin aja. Ka'bah segala. Iya, Mister C, aku percayakan Mister C sama Bang Andi aja lah. Kalau yang oten-oten gini kasih Bang Andi aja lah, lebih cocok. Assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dilanjut Jul, ini Jul apa namanya? Kasih tahu Jul tempat Panadol sama Bodrek. Oh iya ya, jangan lupa keranjang kuning di Panadol dan Bodrek ya. Biasanya kalau oten yang gini lebih cocok Bang Andi nih. Kalau Ustadz Alwan pasti babak belur. Nggak sanggup Ustadz Alwan kalau hadapi yang ginian. Enggak. Kalau Handi selepas dia dah imun. Udah imun yang gini. Jadi enggak perlu Panadol dia. Dah imun dia. Bang Andi kalau yang ginian dia cocok dia. Memang spesialisnya nih. Nggak perlu minum obat banyak-banyak dulu. Tadi sih sebenarnya udah nyambung. Anak ini udah mulai sedikit terbuka. Enggak, jadi kalau lu tanya dia, nanti dia jawabannya gini. Bang Andi belum lihat ya, Ustadz Alwan udah siapin pertanyaan yang menurut Ustadz Alwan tuh paling sulit. Bahkan Sopiatul pun nggak bisa jawab, yang lain nggak bisa jawab. Terus Mr. C dengan gampangnya bilang, apa urusannya? Apa urusan kamu? Iya Pak, aku dengar. Iya. Aku dengar dari tadi. Makanya itu dirubah pertanyaannya. Diajak dulu bersahabat. Oh iya, salah Ustadz Alwan nanti yang main ulti-ulti Iya. aja langsung. Diajak bersahabat. Enggak, Bang Andi. Diajak bersahabat, aja minum kopi gitu ya. Terus ya kalau perlu dia ngerokok dikasih rokok. Kalau ditanya masih ngeyel ya tinggal ditekuk lehernya aja udah. Gitu kan gitu. Itu tadi ya. Ajak dulu ke serigala makan coto kan gitu. Iya sih. Kalau begitu silahkan Deng, silahkan. Nah, itu gitu. Kasih dia coto kuda dulu ya. Mr. C. Tuh, langsung nggak mau dia. Ya, Anda sehat? Sehat ya bro. sehat bro. Itu kan nggak mau interaktif dia. Gimana dong, Mr. C? Halo. Ya. Oh, Sehat ya bro? Sehat bro. Ya sehat. Gitu. Jadi, Kalau sehat, aku pengen tes dulu sehat atau tidaknya nih. Apa bedanya manusia dengan Tuhan? apa bedanya manusia dengan Tuhan? Ya. Walah, pertanyaan anak SD itu Pak. Bapak kalau nggak tahu, ditanya di sini orang paham. Saya justru nggak tahu Pak, makanya kita berbagi dong. Gimana? Nah, host keluarin dong, nanti pusing host itu. Kita tanya aja umur anak 6 tahun. Udah aku serahkan dia. Pedofil enggak? Itu. 6 tahun pedofil. Aduh, ini lagi si Robert. Terus kenapa oten itu selalu oten yang seperti ini? Aduh. Ya silakan lanjut Bang Andi. Kalau jangan kayak gitu lah. Hah? Atau kamu kan nggak kalau misalnya kamu nggak mau jawab, bilang di skip gitu loh. Ya, kalau bisa jawab nggak apa bedanya manusia dengan Tuhan? Kalau nggak mau jawab, bilang aja skip. Biar cepat gitu loh. Mau dijawab apa tidak? Juga, ya, biar lebih cepat juga Pak ya. Saya jawab gini. Ya. Bapak sebenarnya tujuannya apa nanya kayak gitu? Ya Bapak kan. Tidak. Ya udah nggak apa-apa. Sekarang apa bedanya manusia dengan patung? Nggak bisa lagi dijawab. Di skip lagi.
sama itu apanya pertanyaanmu, Pak. Eh, Aduh, baik. Pak, ini Udah nggak usah banyak ngomong kalau nggak bisa jawab. ya. Kamu kan nggak mau jawab, kenapa lu ngomong? Gua gigit kupingku nih. Pertanyaanmu itu enggak Ya udah kalau bilang, oh iya pertanyaannya udah skip, gitu. Hah? Ya kita pindah. Jadi nggak pernah lihat ini orang pohon tumbang kali ini anak ini. Dia bilang, udah stres ini, Pak. man, katanya. Kamu nggak mau menjawab, kamu nggak mau jawab, tapi kamu banyak ngomong. Keranjang kuning promosikan Itu, ke dia, Pak. Ini udah stres ini, udah mabuk ini. Apa? Pertanyaan Orang ketiga teman nih. Dari Berapa- kasih kopi, dah kasih rokok. Berapa harga beras per liter di warung dekat rumah kamu? Apa urusanmu dengan hal itu? Yang ketiga, pokoknya kalau lo mau jawab, lo tidak bodo amat. Yang penting gue nak tanya gitu ya. Gitu ya. Ya pertanyaan selanjutnya nih ya. Yesus itu punya ibu kandung atau tidak? Tidak jawab lagi. Terus lo naik ke sini ngapain? Gua gigit juga nih. Orang mabuk bapak ini atau Mana mic-nya udah mic-nya ditelan nggak kedengeran. Ini anak lama-lama juga deh gue. kenapa, Pak? Kenapa? Ya, itu Yesus punya ibu kandung nggak? Kalau Yesus itu di dunia itu ada ibu kandungnya, itu Maria. Tapi Oh, kalau punya. Udah pinter dia. Jadi Yesus punya ibu kandung namanya Bunda Mari. Bunda Mari. Mari. Hah? Dibuka lah mute kau tu, mute-nya buka terus, jangan tutup-tutup. apa? Ini kudengar, Pak. Jangan Siapa nama? Tunggu, Siapa orang nama? Kristen yang lain mana sih? Tadi ada yang minta naik, udah ku naikkan, kok hilang dia? Yang tadi bacot-bacot bilang nggak berani naikkan. Hmm. Ya, bagi yang di bawah yang minta naik, coba absensi dulu ya, Muslim atau Kristen. Soalnya kita lagi ngumpulin teman-teman Kristen yang bantuin Mr. C nih. Kasihan soalnya, lagi diinterogasi. Ya, lanjut. Bukan interogasi, anaknya ini kurang kooperatif. Udah saya persuasif, nggak kooperatif dia. Terus pakai cara apa ya interogasi jadi anak? kurang diajar. Masa nanya apa perbedaan Tuhan sama manusia? Berarti Bapak kurang diajar. Ya kan bertanya, Bang. Berarti Bapak kurang diajar. Iya, makanya kita tanya gitu loh. Kurang diajar atau kurang ajar? Coba di-clearkan dulu. Diajar, Pak. Iya. Kurang diajar. Oh, kurang diajar ya, bukan kurang ajar ya. Atau gini aja deh. Gini aja supaya kamu bisa menjawab. Gini aja Mr. C. Kamu yang bertanya sendiri, baru kau jawab sendiri coba. Nah, boleh juga tuh. Iya, kan nggak mau ditanya. Siapa tahu dia bertanya sendiri, jawab sendiri pasti lancar tuh. Coba ya, coba. Silakan bro. Kamu yang bertanya, kau yang jawab. Silakan. Pak Host, ini Ustadz atau siapa nih? Ini Saya Bang Andi ini Marwoto. Marwoto. Ini algojonya teman-teman Kristen nih. Algojo. Iya. Saya teman sepergaulan dulu, saya teman sekolah namanya Paulus. Beliau ini lurah Golgota. Ya. Saya dulu ada teman saya dulu teman sekolah namanya Paulus, orang Tanah Toraja. Kristen, gitu. Gitu loh. Berarti Bapak ini dulu agamanya Kristen, baru pindah ke Muslim lagi gitu. Oh, dulu teman saya itu namanya Paulus, agamanya Kristen, bukan saya, teman saya. Oh, teman Bapak gitu. Jadi saya dulu ada namanya teman saya Paulus, dia agamanya Kristen gitu, bukan saya. Makanya dengerin kalau orang ngomong. Hah,
Goblok nih bapak ini. Jangan diambil hati, memang begitu dia cara bercandanya. Jangan diambil Iya. hati. Oke. Saya kalau marah bro, ini dengerin, saya pernah marah itu ya, langsung banjir loh dekat rumahmu, mau kok lo? Komplek kamu banjir. Silakan Pak. Nantang. Enggak Pak, gini, kalau di room ini membahas agama boleh, cuman kita jangan saling menghina agama. Karena yang kita kejar itu di agama itu adalah yang menghina siapa? Dari tadi saya dengarin Pak, dari Ibu Uti itu tadi katanya Kristen apa gini lah semua, Tuhanmu gini. Janganlah kayak gitu. Itu Bu Uti yang kayak gitu, maka kau nasihati nanti Bu Uti itu ya, kau nasihati dia tuh. Siapa Kan dia yang bilang tidak boleh menghina bro, tidak boleh menghujat. Nah, itulah. Siapa di sini nggak ada yang menghujat dari tadi loh? Jadi kalau kita sharing-sharing boleh. Bagaimana mau sharing? Setiap kita ngomong A, lu ngomong B. Habis bapak kurang diajar. Ya kok ajarin saya dong, coba. Di sini bukan tempat untuk belajar Pak. Terus untuk apa? Untuk goyang pargoy nampaknya nih. Kita salah buka nih. Jadi room ini untuk goyang pargoy. Ini bikin sekolah Pak. Gini, kamu pernah gini dengerin. Sekolah Pak. Kamu pernah sekolah teologi nggak? Aduh, diurusin lagi orang itu. Enggak, kalau kamu pernah sekolah teologi, berarti kita materinya kita naikkan dikit lah. Kalau kamu jemaat biasa, ya jemaat biasa gitu loh materinya. Gimana? Jadi Bapak sekolah gini, udah sekolah teologi. Saya dosennya dosen teologi, dosen itu saya yang ngajarin. Ya udah, tapi tadi ngapain nanya apa perbedaan manusia sama Saya tes Tuhan? isi kepalamu, siapa tahu sudah nggak ada. Bapak ini. Ternyata isinya kepalamu itu ada, tapi tidak berfungsi, perlu di-tune up, turun mesin dulu sekali gitu loh. Bapak yang harusnya gitu, biar nggak apa. Iya, isi kepalamu akan di-tune up dulu, dibersihin dulu, gitu loh. Sebentar. Ya. Ini kok ruang persidangan kok jadi ricuh seperti ini? Enggak, masih berdua, belum ada yang ricu. Oh, masih. Ini cuman Oke, lanjut. jaksanya meninggikan suara. Majelis hakim yang terhormat, tolong keluarkan saksi ini. Kan jadi ricu gini ya, karena ada orang mabuk gitu loh. Coba kasih dasar lagi. Iya, Ya. coba. Dasarnya apa kira-kira ya, biar nyambung ya. Nanya nama aja dulu kalau enggak. Takutnya nama pun nggak tahu dia, nama itu apa. Biar nyambung Pak. Turunin dulu Pak handle ini. Handle Handle kunci. Mana ngomong mic-nya ditelan, kecil suaranya gitu. Atau saya tanya gini deh, ini keterlaluan kok nggak bisa jawab. Handsfree yang kamu pakai itu harganya berapa kemarin waktu kau beli? Ngapain Bapak urusin itu? Mati kan Bang Andi pun mati rupanya. Mau panadol Bang Andi? Enggak. Belum butuh panadol. Oke, lanjut. Ya kalau tersangka begini nggak kooperatif, tapi saksi begini nggak kooperatif ya. Kalau soalnya soal enteng itu nggak apa-apa, tapi kalau kita udah serius di gitu, aduh. Aduh. Ngapain kau urusin? Oh itu ya. Baru juga nih, ngapain kau urusin? Gitu. Terus ketiga, Mr. C, pernah nggak kau urusin orang? Mr. C, ini orang ditanya baik-baik. Pernah nggak kamu mengurusin orang lain? Kalau dia butuh Pak, baru saya urusin. Ngapain kau urusin? Kan kena dia. Ini Kayak karena teman dia saya. membutuhkan gitu loh. Ngapain kau urusin orang? Kau sendiri nggak mau diurus?
Aduh, nggak nyambung ini Pak. Oh, Mr. C ini kok mirip teman saya yang namanya Sugar Kena Sugar. dia. Nggak nyambung. Pertanyaan nggak nyambung soal yang kita bahas tadi. Apa yang kita bahas aja? Apa? Terserah Bapak lah. Bang Handi, Ya. Bang Handi kalau nggak kuat, mohon lambaikan tangan. Lambaikan tangan dulu deh saya. Sambil saya mengambil beli kombantrin. Saya mau beli kombantrin dulu. Tanya dulu dia kombantrin itu obat apa ya? Coba tanya dulu coba. Mister Saya C. yang tanya ya. Ya coba. Kombantrin saya buat tanya. apa? Coba. Tuh, tanya, oi. Tuh, mute-nya buka. Nah, Al-Ayubi hilang nih. Loh, Yang Mister ada C. Tanya ada dulu dong. saksi apa? Kombantrin Ya. buat apa? Obat apa kombantrin? Gimana Pak? Kombantrin itu obat apa? Aduh. Ini ada pengawalnya Paulus naik lagi nih, pengawalnya Paulus. Si Robert. Pertanyaan nggak berguna lagi tuh Pak. Apa ini tuh ditanya-tanya? Udahlah, Bang Handi. Kecingan itu yang Bang Handi main-main itu. coba saya lah. Ya iyalah. Bang Handi terlalu ini. Ini Bang Handi nggak seumuran dengan si Mr. Halo. C ini. Kalau saya Iya, kan iya. seumuran. Iya. Ya, Ini aja, coba ini saya aja. aja ya. Gini aja, kayaknya room ini nggak berfaedah deh, berguna. Bentar Mr. C, bentar. Enggak, Bentar. Nggak, banyak orang Aku mabuk kan di seumuran sini. dengan kamu. Aku. Enggak, Kita banyak nyambung, orang mabuk kita di sini, nyambung. gitu. Nggak nyambung. Banyak orang mabuk di sini. Nggak jelas Bentar. roomnya. Saya ndak mabuk. Mabuk. Selamat siang ya. Aduh. Ya udah nggak apa-apa. Selamat siang. Tuh lihat tuh Bang Andi sih anak kecil malah ditanyain kombantrin. Disinggung dia minum kombantrin. Apa tadi dia bilang jawabannya? Kenapa kau urusin? Apa? Udah serius. Nyambung dia bilang. Ustadz Alam udah serius panjang lebar. Jawabannya apa? Kenapa kau urusin? Enteng banget jawabannya. Giliran gue tanya balik tadi, lu pernah urus orang nggak? Pernah katanya. Ya, kenapa lu urusin orang? Kena dia. Dasar anak durhaka. Ini sudah kita Oh, singkat. ini ada Pak mungkin dulu. Franciscus nih, ada Pak Franciscus. Shalom Pak Franciscus. Mana udah turun? Ini tap-tap layar nih. Tip-tip layar Coba, nggak Bang. naik. Oh, di tempatku lagi mutar-mutar dia. Oh belum naik ini. Ya dijambak lah. Udah tuh di samping Bang Moto. Nggak nampak ya kalian ya? Belum nampak. Dan nih belum ada mana. Oh, Nggak ada ini, nggak ada. oke. Tadi minta dinaikkan. Begitu dinaikkan kok hilang lagi. Yang ada cuman ini. Si pengawalnya Paulus nih yang kerjanya ngamuk-ngamuk nih. Iya, rendah apa? Si Robert nih, Siapa? nih. Robert. Itu Robert. Selamat siang Robert. Dia penyembah batu. Selamat siang, salam damai sejahtera. Salam damai. Kenapa kamu suka cium kudus? Saya nggak tahu, ada yang nyium WC semalam itu. Waduh. Nyium WC. Nyium Iya. WC. WC itu apa Iya. itu? Di Mekah ada yang nyium water closet di situ. Oh. Oh gitu ya. Siapa tuh mereka tuh ya? Iya itulah, makanya aku pun bingung. Ini saya mau tanya. Ada ini ayat Quran surat 70 ayat 40. Oh mau nanya di sini. Iya, maka aku bersumpah dengan Tuhan yang memiliki timur dan barat. Sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa. Yang ngomong siapa, yang diomongin siapa, aku pun bingung. Bingung Iya. ya? Bingung ya? Ustadz Telwan, Ya, kenapa? tadi kan butuh yang serius. Ini sudah ada yang serius. Mana serius kalau mau nanya kayak gini?
Udahlah, nanti pokoknya kalau udah kelihatan serius baru saya naik lah, bicara lah. Kalau Patah hati saya. adalah omongan si Paulus, kami Allah, bodoh karena Kristus. si Allah, kenapa dia bersumpah demi Tuhan yang menjadikan langit dan bumi? Kalau memang Al-Quran itu perkataan si Allah, kenapa dia bersumpah demi Tuhan yang menciptakan langit Iya, dan udahlah. bumi? Kamu kan umat Lalu, bingung. Kamu umat bingung, biarkanlah kalau si bingung. Muhammad yang berkata, Biarkanlah cocok mati dalam banget. kebingungan. Iya, nggak apa-apa Bang Robert. Saya pun bingung nengok Iya. ayat-ayat setan ini. Betul. Biarkanlah kamu hidup dengan kebingungan. Udah paling benar Ya, itu Bang Robert. makanya orang-orang Islam itu sekarang sedang mengkaji Alkitab Injil. Kenapa? Karena mereka selama ini sudah kebingungan. Coba. Coba. Yang bingung kan kamu tadi, Bang Robert. bukan kami yang bingung. Ya iya, makanya aku pun nggak mau kebingungan karena yang benar juga pantas selama ini orang ini membaca Injil karena orang ini Ini kebingungan. Iya betul. Coba itu Coba. Iya. buka Ahimu Hosea tuh. 1 nomor 7 deh, coba buka. Hosea 1 nomor 7. Apa itu? Ada yang bisa buka nggak Hosea 1 nomor 7 itu? Jul, kerja Jul. Hosea 1 nomor 7 Jul. Apalagi makan aku. Bang Handi. Yang ditanya Al-Qur'annya, yang dibahas Alkitab. Pantas saja lah pula umat kebingungan. Kenapa nggak berani? Tenang dulu lah, tenang dulu. Ya masuk room orang itu sabar dulu, nyapa dulu. Yang ditanya Panadol diminum Quran suratnya dulu, nomor ayat begitu. 70, Quran surat 70 Iya tenang ayat dulu, 40. tenang Yang dibahas dulu. yang lain. Tenang Yang dulu lah, sekarang tenang umat dulu Islam lah ini kau. melakukan perkataan memang alamak. Sudah Tenang Jul, dulu. sudah Jul. Tampakkan ajaran kasihnya, tampakkan. Iya. Lalu Muhammad Sabar membuka dulu, celana di tenang. Aisyah ketika Aisyah umur 6 tahun. Alah mah, Begitu. ngiri kali memang. Ini orang kenapa sih? Lo kenapa? Wah, di dalam Lu pakai nama Muhammad itu tujuannya apa namamu? Itu foto Joko orang lu pakai kenapa? Loh, kabur ya, bukan kukik ya, kabur Iya, sendiri itu. wajar. Kira-kira Iya, jelas. gue pakai nama Yesus, baru gue ambil gambar tokai di sampingnya kan nggak bagus gitu loh. Ini ada Jess Dawai nih, Jess Dawai. Shalom Ini Jess Dawai. orang-orang yang kayak gini ketemu sama saya nih, gue gigit nih. Bener. Pakai nama Muhammad, sebelahnya begini, tujuannya apa? Ini orang-orang kayak gini ingin ngacauin Indonesia nih orang kayak gini nih. Yang dulu, yang barusan disebut oleh Hakimu tuh tampilin dulu, Bang Julius. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda. Itu kan Hosea 1:7. Ya ini ada Jess Dawai nih, coba disambut dulu, nanti hilang lagi dia. Soal signal dia nggak kuat. Ya silakan Bang Jess Dawai, open mic. Bang Jess Dawai, Bang Jess Dawai, ikuti dulu kata saya. Halo Bang Jess. Aduh, ini udah dinaikkan nggak ngomong di live chat koar-koar, serba salah saya. Itu loh. Ustadz Alwan, Koresmoto Alayubi, selalu mereka tiap hari nanya kenapa Nabi Muhammad menikahi Aisyah umur sekian. Iya kenapa? Orang tuanya aja nggak keberatan, orang tuanya ada di situ. Abu Lahab aja di zaman itu yang sangat membenci Islam tidak pernah protes. Iya. Kenapa di zaman sekarang Abu Lahab pada nongol ya? Mereka di atas Abu Lahab dong kalau gitu. Abu Lahab nggak komplain, Melebihi. mereka boleh komplain. Iya. Iya. Halo, Heran saya. Jess Dawai, buka mic dulu, ngomong dulu. Aduh, Kedua- matilah kita. Kenapa Kristen tidak protes? Pak Yusuf 90 tahun menikahi Bunda Maria yang masih umur segitu dalam keadaan hamil pula lagi. Kenapa Kristen nggak protes itu ya? Coba. Saya nggak pernah mendengarkan. Saya nggak setuju. Pak Yusuf menikahi ibu Tuhan saya dalam keadaan hamil. Kagak pernah tuh dibahas kayak gitu. Kenapa ya? Kenapa kayak gitu Kristen nggak mau bahas kayak gini? Kenapa ya? Dia nggak tahu Andi, kalau Pak Yusuf yang umur 90 tahun itu menikahi bocil baru SD kelas 6. Jadi nggak tahu mereka itu. Halo Bang Jess, tolong dulu dong. Kalau minta naik itu bisa ngomong.
Anda di live chat kowar-kowar, begitu di atas kok diam. Yang sering menghujat logatnya sama semua, kenapa ya? Ya mungkin mereka saudara. Coba dulu nih, Bang Andi, si Jess ini kalau sama Bang Andi mungkin mau ngomong dia. Enggak itu loh, Ustadz Alwan ya teman Ustadz-ustadzku guruku di sini ya. Kenapa ya orang-orang kayak gitu ya? Abu Lahab aja ya. Di zaman Nabi Muhammad SAW menikahi Aisyah, ada nggak orang yang protes di saat itu? Ada nggak dibahas menjadi cibiran? Kagak ada tuh Ustadz. Enggak ada. Jadi karena orang, ya silakan. Ya saya rasa sudah sering kita ulang-ulang ya. Jonathan Brown dalam kitabnya itu mengatakan fitnah terhadap Aisyah itu nanti bermula di tahun era-era 90-an lah. Tapi sebenarnya kalau ada penghujat kayak tadi itu kan itu desperate aja, putus asa aja. Dia nggak tahu mau diskusi baik-baik itu seperti apa. Nah kalau kita lihat misalkan orang pada zaman dahulu itu kan sudah banyak ya catatan-catatan. Saya gini, kita ambil contoh di mana di Sing, agama Sikh aja, agama Sikh itu Guru Gobind ya itu menikahi namanya Mat Ajito. Itu ketika umurnya berapa Mat Ajito itu? 4 tahun. Kemudian kalau di Hindu itu ada Rama. Orang kan taunya Rama kemudian dengan Sinta kan, tapi dia nggak tahu Sinta itu umurnya berapa. Dalam atau Krishna menikahi Rukmini itu Rukmini umurnya 8 tahun. Kemudian Bathsheba ya kan, itu melahirkan Salomo ketika dia umurnya berapa itu? 6 tahun. Nah jadi ada tradisi lalu, meskipun saya sendiri secara pribadi berkeyakinan dengan kajian takhrijul hadis yang saya dalami, umur Aisyah itu ndak seperti itu saat menikah dengan Nabi ya, sudah saya pernah terangkan. Tapi ya itu sering diulang-ulang, menunjukkan mungkin mereka belum tahu lah. Mungkin kita masih perlu kerja keras, kerja ekstra mengabari mereka gitu, mengajari mereka soal Islam. Kalau yang soal yang tadi lagi itu saya tahu di mana website dia ngambil itu, karena itu udah syubhat cukup lama ya. Misalnya kayak Allah bersumpah dengan dirinya sendiri, itu bisa kalian cari di website Kristen itu Isa dan Yesus Isa dan Quran ya, .com ya. Isa dan Islam ya, lupa saya. Isa dan Islam ORG punya organisasi itu. Jadi memang mereka ini terorganisasi untuk menghujat Islam. Ya memang ada organisasi seperti itu di sebelah. Iya, dalam konteks Quran itu kan Allah itu sering bersumpah ya, bukan hanya tentang Allah dirinya sendiri dia bersumpah, tetapi dengan makhluk-makhluknya juga. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha dan seterusnya. Jadi itu sumpah sama dengan di kitab Kejadian itu kan. Aku bersumpah atas diriku sendiri kan, kalau dalam Alkitab itu. Jadi nggak ada masalah sih di situ. Cuman yang saya nggak suka itu kalau naik nada-nadanya udah kayak kelihatan orang sakit hati gitu ya. Tahu nggak sih muka-muka sakit hati gitu? Kalau yang tadi kan culun ya, culun. Iya, itu culun. Tadi yang ini sakit hati ini kayak baru bawaannya mau marah aja. Kalau ini udah nggak bisa diajak diskusi, malas saya. Oke, ini ada yang baru naik nih, Ihani Kirana. Halo, selamat siang. Bang Santri Kota, aku turunin dulu ya, biar aku cari Oten dulu ya. Oke. Selamat siang. Iya, Bang Jas, kalau nggak ngomong bentar lagi aku turunin ya. Nanti udah diturunin jangan keluar-keluar lagi di live chat. Seakan-akan umat Muslim nggak ada yang berani diskusi. Begitu naik ke atas, nggak ada ngomong sama sekali. Halo, Jess. Selamat siang. Yo, siang. Ihani juga tuh. Kenapa sih nggak mau ngomong? Kalau ngomong-ngomong, ya lu dengerin aja keadaan. Kenapa ya di sebelah itu selalu membuat atau suatu perkumpulan untuk kebencian gitu.
Satu ya. Kita di Islam tuh nggak ada buat organisasi untuk membenci, menyerang Kristen, nggak ada. Tapi mereka ini terorganisir. Tahu maksudnya apa ya? Bagaimana agamamu mau laku kalau dalam isi kepalamu itu kebencian, nggak bakal laku itu. Tapi bagaimana juga mau laku kalau dijual dengan jujur, nggak bakal laku juga, jadi serba salah memang. Harus pinter-pinter seperti licik, seperti ular, tulus seperti merpati untuk menjualnya. Coba kalau kita ada bapak pendeta menjual atau memberitahu isi Bible-nya dengan jujur, coba. Dia jujur memberitahu kepada jemaatnya, dulu itu Saulus, tukang bunuh ya. Dulu itu Saulus suka nganiaya murid Yesus ya, gitu ya. Kemudian dia bikin surat ya, dan seterusnya. Dulu itu di Bible kita tuh banyak cerita-cerita yang nggak pantas didengar anak kecil ya, gitu. Di Bible kita itu harus ada yang dibunuh ya, supaya kita punya Tuhan, gitu loh. Ada nggak yang tulus menginformasikan kayak gini sama jemaat? Kagak. Di dalam gereja itu yang diberitahu, kasihilah musuhmu, mari kita bilur-bilur Tuhan untuk hidup kita, doa kita hari ini, berilah makan pada hari ini. Haleluya. Perpuluhan lancar pada pulang. Begitu. Ada nggak kira-kira anak sekolah minggu diajarin Amsal? Ada nggak kira-kira anak sekolah minggu dibacain Yehezkiel? Kagak bisa, harus diumpetin. Nah, supaya ini agama ini laku, ya kagak bisa dibongkar semua di area publik. Supaya laku, menyerang agama manapun untuk mencari mangsa, baik dengan cara kekerasan intelektual maupun face to face dan door to door, home to home. Ya, kayak multi level marketing lah begitu supaya laku. Ini juga nggak laku. Patah semangat mereka. Berkumpul mereka mencari cara bagaimana cara kita lagi ini. Populasi kita di Indonesia kok semakin kejepit. Kita sudah berbagai cara. Donatur sudah pada pusing. Donatur sudah memberi ini, kok kamu nggak dapat apa-apa. Donatur sudah memberikan buat bikin pesantren, lu bikinin rumah pribadi. Donatur sudah memberikan ini, kenapa lu nggak bangun gereja sesegeranya? Kata yang memberi donasi, gimana mau bangun gereja pak? Izinnya sulit. Itu pun kalau jadi jemaatnya siapa? Gitu loh. Jadi sekarang ini mereka pada galau, pada putus asa. Salah satu jalan keluar sekarang, ya, melepaskan semua domba-dombanya, bergerak kemana-mana. Mau dia berilmu kek, mau dia kagak kek, silahkan, terserah lu pade. Ada yang melanggar hukum, ada yang kagak, ada yang blow on, yang kayak tadi. Inilah yang ketemu tiap hari. Mana sekarang pendeta mau turun tangan? Pendeta udah nyaman bermobil, udah nyaman dapat perpuluhan tiap hari, tiap bulan. Sekarang jemaah yang dilepas begitu saja, tanpa ada garis komando. Begini yang terjadi sekarang. Terserah dialah, mau pakai nama siapa kek, mau ngomong nama siapa kek. Gitu loh yang terjadi teman-teman ya. Jadi waspadalah. Lanjutkan. Oke, ada si Levi. Halo, selamat siang Bang Levi. Selamat siang, Bang. Iya, dari Kristen atau Islam? Siang. Yuk. Orang Lewi, Bang? Iya. Oh, Kristen ya? Bukan. Jadi? Hindu? Bukan. Muslim, Bang, Muslim. Oh, ya ada apa, Bang? Ada. Cuman apa aja ini. Apa namanya, ada yang apa namanya nih ya. Itu kita tidak perlu juga nampaknya berdebat sama orang-orang oten ini nampaknya nih Bang. Aku pakai dalil pun tidak bisa itu Bang. Iya udah, percuma oke. nampaknya kita kan. Iya percuma nampak memang. Oke lah, ku Percuma turunin dulu. gini Bang. Dalilnya itu sebenarnya betul tuh Bang.
anggaplah kita betul tuh, tapi otaknya itu yang mikirkan dalilnya itu Udah nggak bisa boleh dia begitu kayak juga kita, Bang. bicaranya. Sudah dah. Iya, kena. Ku turunin ya, karena ya mau gimana gitu. Kalau kita berhenti, ya tinggal mereka lah yang berkuasa untuk menjelek-jelekkan Islam terus di komal-komal ya, di TikTok. Mau nggak mau kita harus bisa luruskan mereka juga gitu. Kalau mereka Ini sudah masuk stop, kita lagi akan nih, stop. Jun. Iya, ini Mr. C Naik masuk lagi. Mungkin udah nanya Iya. dia apa itu kombantrin. Iya, kenapa Mr. C kok naik lagi? Ban sebulan. Ya, tengok sudah mulai stabil tuh Pak Hendy Hah? Selebes. Kenapa dengan hadis Selebes? Mau kau bal-bali dia? Bukan. Silakan. Saya dengar udah stabil dia. Oh, udah stabil. Oh, sudah stabil, Jun. Udah stabil baru mau naik dia. Oh, udah nggak mabuk lagi Bang Andi dibilangnya. Ya, udah mulai Coba saya tanya dia dulu, masih stabil Coba juga tanya, dia tes. tidak? Gantian ya, saya tes. Mr. C. Mr. C, ya Yesus itu kan merubah air menjadi anggur, benar kan? itu mujizatnya. Ya, iya benar kan? Itu mujizat. Jawab dong, kenapa kau urusin? Iya, belum. Benar kan? Iya betul nggak? Betul tidak itu berita itu? Menurut Alkitab yang kami percaya itu Betul. Betul kan? Berarti kan? Menurut Alkitab kan? Ini berapa giga sih ini? Berapa megabyte ini ada? Satu benar kan? kata aja betul atau tidak butuh waktu 60 hari loh. Benar ya? Kalau berarti dinya ya? lemot banget. Ya oke. Lagi Bapak ini. Ya oke ya. Iya. Nah sekarang Yesus itu merubah air menjadi anggur. Ceritanya itu kok sama dengan Osiris dan Dionysus. Jadi Dionysus ini dewa Yunani, Osiris ini dewa di Mesir. Ceritanya sama. Osiris juga merubah air menjadi anggur, Dionysus juga merubah air menjadi anggur. Ini kalau dia bilang bukan urusan dia lagi nih, keren ini. Jadi kenapa bisa gitu? Kok bisa sama? Jadi gini Pak ya, di agama kami itu nggak pernah kami dengar sama yang memberikan pelajaran soal agama kami yang menjelekkan agama lain. Nah itu kan lain kan? Kagak nyambung. Dengerin dulu Pak, biar bagus otak Bapak itu dan nggak mabuk-mabuk terus Bapak. Ini gue bilang pasti nanti ini arahnya bagaimana. Dia sensi sama Bang Handi nih, sensi dia. Ditanya apa dia jelasin bagaimana caranya ganti oli gitu. Iya. Jadi gimana Pak, gimana? Yang lebih jelas Pak sama Pak Iya. Telepis ini. Jadi di agama kami itu kami belum pernah dengar ada yang Ya memang nggak pernah dengar, disembunyikan sama bapak-bapak gereja. Kalau dikasih tahu, mampuslah ke Kristenan, kan aja. Kenapa disembunyikan? Itu Ya karena takut kalian nggak menuhankan Yesus lagi, nggak datang ke gereja lagi. Kun Bapak. Yang sembunyiin bapak-bapak gereja siapa namanya? Bang Julius. Yang sembunyiin namanya Tatang Sutarman. Saya udah Gini. tahu Saya aja jawab itu ya. disembunyiin. Ini Pada pertanyaannya bikin Genso bagus nih. semua Ini nih. so ini ya. Yang satu belum kelar muncul lagi yang aduh. Iya Bang Andi. Enggak gini. Aduh. Ini harus diluruskan. Disembunyikan di sini bukan berarti Bapak itu mengambil dimasukin di laci, bukan. Artinya begini. Ini bahasanya sangat meluas. Kenapa di setiap khotbah gereja, di sekolah anak minggu itu Bible itu hanya khusus bahasa-bahasa yang indah-indah saja. Kasihilah musuhmu, marilah kita bersukacita pada pagi hari ini, siangan ini. Tapi untuk anak kecil dan seterusnya itu nggak pernah dibacain, itu agak mendalam. Itu namanya disembunyikan. Itu loh Itu ada lagunya tuh Bang. Mari kita bersukaria. Udah cop, jangan nyanyi. Ada orang yang live itu loh. Jadi gini Pak ya,
soal disembunyikan Enggak lah, tidak kalau di gereja kan secara teologi kan nggak ada HP mendalam gitu ya, pengajarannya firman ini bagaimana kita Kakak, sehari-hari. saya belum pernah mendengarkan anak kecil Oten atau umur 17 tahun membaca marilah kita. Sebentar. Anak-anak gadis nih, marilah kita menikmati asmara birahi sampai pagi karena suami tidak ada di rumah, ia sedang perjalanan jauh. Saya belum pernah dengar tuh perempuan Oten baca ini. Itu kan puisi. Mau dan puisi mau kagak, saya belum pernah denger. Mau puisi kau? Saya nggak bahas puisi atau tidak, saya belum pernah denger. Enggak, itu loh. puisi. Itu puisi atau Bang Kenzo, saya aja nggak denger Bang. Bang Kenzo, itu puisi apa firman Tuhan itu? Itu kan firman Tuhan yang ditaruh di mulut para nabi itu. Halo host. Tadi pertanyaannya udah terjawab belum? Kalau kamu ngomong, orang kamu diem terjawab, diem. Gimana bisa ngomong orang kalian nyautin gitu loh? Enggak, makanya kalian dengar. Ya coba lo ulang pertanyaannya tadi baru lo jawab. Coba ulang. Kalau perlu Pak host, Pak Hendy Celebes ini Aduh Bang, suaranya minoritas banget Bang. Teriak kenapa Bang? Nggak percaya dia kalau suara minoritas. Dideketin ke HP-nya Bang, biar saya bisa monitorin. Handsetnya 5.000, ongkirnya 15.000. Ya pas lah 20.000 Bang. Ya itu budgetnya cuma segitu, mau gimana? Ya lu tambahin lah Kenzo. Saya juga nggak pakai headset, lu beliin gua lah Julius. Waduh. Memang lah kayak gitu orang Muslim ya, suka apa ya namanya? Lihatlah. Kok nyalain kita pula? Kenzo, suara dia kecil atau enggak? Kecil Bang. Mungkin kalau tadi abang-abang udah bilang kecil, bener. Saya juga monitornya kecil Bang. Suara gua bagus gak nih Bang? Bagus, mantap kali Pun. Suara saya kenceng gak ini? Bang Julius, kenceng gak suara gua? Hah? Kencang. Ya kalau gitu gua nyanyi. Suara gua? Kalau gitu saya boleh nyanyi dong kalau bagus suaranya. Kayak Daud Bang Julius nyanyi. Daud kan suka bermazmur dia. Nah, Ustadz Alwan nanya, yang tadi Amsal saya baca itu firman Tuhan atau apa gitu loh. Semua ini yang ada di sini itu firman Tuhan. Firman Tuhannya bagaimana nih? Firman Tuhannya saya jelasin ya. Ada firman Tuhan yang dari Yesus perkatakan sendiri, ada yang melalui misalnya nih seperti Daud, ya kan dia bermazmur, ya kan dari mana sih dia bisa mendapatkan kalimat-kalimat indah itu sendiri. Nah, Allah bekerja melalui Roh Kudus memberikan hikmat untuk dia sehingga keluarlah perkataan-perkataan. Oke, to the point, gitu. to the point Kenzo, Kenzo, to the point aja. Iya. Kata-kata yang indah yang diilhamkan Roh Kudus itu seperti zakarmu, seperti zakar kuda itu gimana? Masuk indah enggak itu? Waduh, itu bahas tentang apa tuh Bang? Saya juga kagak tahu tuh Bang. Konteksnya apa kemana tuh? Ada zakarmu sebesar zakar kuda, kamu nggak pernah baca? Belum tuh Bang. Aduh. Ini yang di mana nih Bang? Tebak aja di mana, ayo. Gimana bisa tebak Bang? Saya nggak baca, tebak-tebak tak salah. Susah Bang, suruh saya tebak. Tebak-tebak buah manggis nanti Bang. Tebak-tebak buah manggis ya. Yang ada yang tahu di sini? Ada yang tahu di sini di mana? Ayo, tebak-tebakan. Zakarmu seperti 20 itu. Zakarnya seperti zakar kuda. Kayaknya Amsal nggak mungkin. Kayaknya Amsal nggak mungkin dah. Yeskil itu, Yeskil 20. Oh iya. Yeskil berapa Bang? Mumpung ada Alkitab di samping saya nih Bang. 23 Yeskil 23 masalah nomor 20 kayak gitu. Yeskil 23:20. Iya, masalah 20 kok. Iya kok firman Tuhan nggak milih-milih kata-kata yang enak sih.
zakarnya sebesar zakar lihat kuda. nih, ini apa dari Maksudnya ya. skill sebentar ya. Ya skill, aduh, yang 20. Ia birahi kepada kawan-kawannya bersundal yang auratnya seperti aurat keledai dan jakarnya seperti sakar kuda. Kok firman Tuhan kok gini-gini amat? Itu menurut Ustaz Alwan lu. Abis tadi ada bahasa apa itu tadi yang indah apa tadi itu dengarnya saya tuh. Iya itu. Kok ini indah apa norak nih gitu loh. Dari perspektif apa nih indahnya nih? Siapa tahu Kenzo bisa ngejelasin gitu kan ya. Zakarnya seperti zakar kuda. Itu dalam perspektif Bang Kenzo itu indahnya itu dari mana gitu loh. Mana tahu ada perspektif baru kita tahu ya. ya skill belum kecari-cari sebelum buka aja skill. Berapa tadi? Lupa saya. 320. Gimana? Oh ya 320. Nah. 2320. Oh 2320 tuh. Begini nih kalau kelihatan ya jarang baca Alkitab jadi ya skill nyarinya aja hampir mau setengah jam. Sebentar ya. Nyantai aja. Saya juga gitu nggak hafal tuh cuman sering terngiang-ngiang itu. Jadi keinget saya. Kalau jamaah susu jam traveling kayak gimana gitu ya ke Jakarta gitu ya kok. Iya saya juga nggak nyangka gitu loh. Malu-maluin aja Kenzo nih, nggak pernah baca Alkitab rupanya dia. Nggak apa. Jarang. Wah, lu nggak pernah sate ya? Dulu mah setiap pagi Bang. Dulu mah, waduh, jangan ditanya. Sebelum beduk saya udah mulai duluan Bang. Sekarang nggak pernah sate lagi. Dulu sekarang baca Quran rajin dulu dia. Sekarang Dul, besok Bible-nya disita sama Bu Darni si Kenzo nih. Iya. Kau nggak baca-baca nanti disita juga. Udah dapat belum? Udah 23 20. Nah. Coba dibaca ini pakai nada-nada dikit bisa nggak? Kayak dilantunkan gitu bisa nggak? Kayak kan kamu suka nyanyi tadi kan Pak, coba kamu nyanyi seperti Mazmur. Saya suka nyanyi itu. Nyanyi ya, coba Daud. Skill. Ya sama-sama firman bisa. Ya skill berapa tadi? 23 ya. Coba dipakai lantunan lah biar kita dengar sini. Nikmatnya firman Tuhan coba. Ayo. Kakak beradik. Oholiba. Datanglah firman Tuhan kepadaku dari awal nih. Dari awal. Itu nomor berapa itu? Kode apa? Skill 23 1 sampai habis itu. Emang nggak tahu sih dari bego. Dibaca dari pasal. Saya baca dari awal ya Bang ya. Boleh. Di sini aja pada 23 awal aja udah datanglah firman Tuhan kepadaku. Ya kan? Iya. Jadi firman Tuhan tuh. Anak-anak manusia dan 2 orang perempuan, anak dari satu ibu. Mereka bersundal di Mesir. Buset, firman Tuhan kok bersundal. Mereka bersundal, anak-anak manusia dan 2 orang perempuan, anak dari satu ibu. Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijama-jama. Buset. Dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Buset. Enak lagi Bang. Abang sebut satu. Marah. Jangan gitu. Gini, bentar. Kamu kalau baca kitab suci ya, pas baca bagian susu di jama-jama langsung ngomong begitu dalam hati ya. Enak kali gitu. Nggak bisa gitu tuh bahaya kamu. Ngeres itu namanya. Otakmu ngeres itu. Otakmu ngeres itu berarti. Lagi baca firman Tuhan kok. Ngeres otaknya gimana? Buset, saya cuma kasih tahu doang enak. Iya, tapi kan tadi ini Julius nggak boleh dengar nih Bang. Maksudnya karena dia kan masih bujangan nih ya enggak? Iya, benar. Nama yang tertua ialah Ohala dan nama adiknya Oholiba. Oh ya, mereka aku punya dan mereka melahirkan anak lelaki dan perempuan mengenai nama-nama udah mereka. Udah cukup lah, sampai situ aja udah cukup. Terus aja nggak apa-apa. Aja dong, jadi biar tahu Bang. Dan Ohala berzina sedang ia
Sedang aku punya, ia sangat birahi kepada kekasih-kekasihnya, kepada orang Asyur pahlawan-pahlawan perang. Berpakaian kain ungu tua, bupati, penguasa-penguasa semuanya pemuda yang ganteng. Kayak Kenzo ini bergantengnya. Pasukan kuda. Ia melakukan pesundalannya dengan mereka semuanya orang Asyur pilihan. Ia menajiskan dirinya dengan semua orang kepada siapa ia birahi dan dengan berhala-berhalanya. Ini dia penyembah berhala nih kali ini. Ya. Jangan ngasal, baca aja dulu, baca aja terus. Pesundalannya yang dilakukannya sejak dari Mesir. Sebab pada masa mudanya orang sudah menidurinya dan mereka memegang-megang dada keperawanannya dan mencurahkan pesundalan mereka kepadanya. Oleh sebab itu aku menyerahkan dia ke dalam tangan kekasih. Udahlah. Kasihan Mr. C. Nanti dia keluar Kristen loh. Nanti dia keluar Kristen kalau dia baca ini. Kan dia nggak pernah baca Bible dia. Buat pengetahuan kan nggak apa-apa. Dia kan ini menceritakan nih yang itu tuh dia ini nih hidup apa? Aduh, saya ada telepon lagi. Hidup dalam, maksudnya ini. Dia tuh udah sampai di zakar kuda belum? Gak usah ditafsirin dulu. Belum. Udah sampai di zakar. Baca aja dulu, baca aja. Mereka menyingkirkan auratnya anak-anaknya laki dan perempuan. Telepon lagi masuk. Saya reject dulu. Walaupun hal itu dilihat oleh adiknya, ia lebih berahi lagi dan pesunanya melebihi lagi dari kakaknya. Ia berahi kepada orang Asyur, kepada bupati dan penguasa-penguasanya, kepada pahlawan-pahlawan perang yang pakaiannya sangat sempurna, kepada pasukan kuda, semuanya itu pemudanya ganteng-ganteng, yang ganteng. Aku melihat bahwa ia menajiskan diri, kelakuan mereka berdua adalah sama. Bahkan ia menambah persundalannya lagi. Ia melihat laki-laki yang terukir pada dinding gambar orang yang kasdim. Orang-orang kasdim diukir dalam warna linggam. Pinggangnya diikat dengan ikat pinggang, kepalanya memakai serban. Ini sorban kali ya, yang berjuntai. Semuanya kelihatan seperti perwira yang menyerupai orang Babel dan dari kasdim tanah kelahiran mereka. Segera sesudah kelihatan oleh matanya, ia berahi kepada mereka dan mengirim suruhan kepada mereka ke tanah kasdim. Maka orang Babel datang kepadanya menikmati tempat tidur percintaan dan menajiskan dia dengan persundalan mereka. Sesudah ia menjadi najis oleh mereka, ia meronta dari mereka. Oleh karena itu ia melakukan persundalannya dengan terang-terangan dan memperlihatkan sendiri auratnya. Maka aku akan menjauhkan diri karena jijik daripadanya, seperti aku menjauhkan diri dari adiknya. Ia melakukan lebih banyak lagi pesundalannya sambil teringat kepada masa mudanya waktu ia bersundal di tanah Mesir. Ini kali ini ayatnya. Ia birahi kepada kawan-kawannya bersundal yang auratnya seperti aurat keledai dan jakarnya seperti jakar kuda. Maksudnya apa nih, Bang? Sekarang gini, kamu sudah nemu ya berarti ya? Iya. Udah dapat kan, dapat pengetahuan baru lagi kan bahwa ada zakar kuda di situ. Nah, tadi kan kamu bilang bahasa yang indah. Perspektif kamu nih, indahnya tuh dari mana nih? Menyebut zakarnya seperti zakar kuda, susu di jama-jama, itu dari sisi mana sih? Siapa tahu kita dapat pengetahuan baru gitu. Ya, ini kan menceritakan kan, maksudnya ya tentang kenikmatan gitu loh, Bang, kenikmatan dunia gitu ya kan, dengan persundalan, maksudnya dalam perjinahan gitu loh ya kan. Terus ilustrasikan seperti jakar kuda makan gede gitu loh, maksudnya gede gitu ya kan. Itu enggak, Bang, tunggu dulu Bang. Satu-satu tunggu dulu. Bang Kenzo, pertanyaan saya itu sederhana. Indahnya kamu dapat itu nemu dari mananya yang indah itu? Yang tadi kata-kata kamu di awal tuh, itu ada kalimat-kalimat yang indah, puitis. Nah, itu di mananya gitu biar kita dapat pencerahan. Di Daud. Kalau yang ini indah nggak? Kalau yang ini kan menceritakan. Pertanyaan saya indah apa tidak? Halo.
Halo? Iya, kalau firman Tuhan mah indah semua, Bang. Ah, bagus. Nah, dari sisi mana nih? Dari sisi mana nih? Nah, jadi Iya. dari sisi mana Ada nih? yang pemberitahuan Kan kalau ini. kita indah kan, kalau kita indah kan kita standar ya. Semua manusia itu punya standarisasi kalimat-kalimat indah. Kau wajahmu indah seperti rembulan, ya kan? Rembulan. Rembulan, ya. Kira-kira kalau misal apa? Susumu ku jamah-jamah kuraba-raba itu sebenarnya. Susumu engkau kuraba-raba. Wah, jangan ketawa dong, jangan ketawa dong. Jangan ketawa dong. Jangan ketawa dong. Ini jangan ketawa. Susumu kuraba-raba, ku jamah-jamah gitu kan. Terus zakar itu tahu ya, zakar ya. Kalau di Biji, orang sih biji. aduh ya biji ya. Nah, bijimu besar seperti punya kuda. Itu juga saya mau tanya, itu kuda yang mana nih? Kuda yang mana? Kuda yang mana? Ini kan Iya, coba. ilustrasi aja, Bang. Maksudnya kuda kan tahu sendiri. Iya, Ya indahnya kan? dari mana nih? Indahnya dari mana nih? Coba. Ya, kalau ini bukan bicara tentang, di sini kan firman Tuhan ada tentang keindahan, ada tentang pengetahuan. Ya. Berarti mengelak Kalau lagi. di Tadi sini bilang Bible, semua kalau firman ini Tuhan jujur, indah. Bang. Dia menceritakan ini dia jujur gitu. Ya, Ini ada Bang Tep-Tep ya, ada Bang Tep-Tep layar juga nih. Shalom Bang Tep-Tep. Ntar dulu belum kelar. Bahaya ini yang masih bujangan denger yang kayak begini nih. Aduh. Sebentar, ini statement bahaya juga nih. Yang bujangan nggak bisa dengar ini, apalagi anak-anak. Ayo, anak-anak bisa nggak ini? Ayo, anak-anak bisa baca nggak ini? Bisa Iya, nggak? mesti anak-anak mesti ada Itu makanya bimbingan, Ustadz ada bimbingan. Alwan, Ada bimbingan. makanya di Iya, ada bimbingan negara kayak biasa lah, bagian Bang. Kayak Amerika tahun itu kan ada sudah dilarang 17 tahun di ke sekolah atas, SD. Bang. Iya, Iya, Abang Alayu. Iya, Bener nggak, Jul? Berarti ini berarti ini harus di atas 17 tahun ya yang baca ya. Iya, kalau dia nggak bakal ngerti gitu loh. Tuh, ada yang tulis tuh. Apa tuh? Ada yang tulis apa nih? Tuh, itu untuk 17 tahun ke atas. Bener nih, si Aden nih pinter nih Aden. Tapi bukan berarti ya ini kan pengetahuan. Halo, izinnya sama host. Iya. Gak usah lu ngomong, gak ngerti lu, gak ada lu ilmu. Diam lu. Ini bukan urusan kamu ini, Mr. C, bukan urusan kamu. Bukan urusan kamu ini. Jangan campur kamu. Jangan campur. Enggak. Bukan urusan kamu, lu diem. Bukan urusan kamu ini, bukan urusan kamu. Bang Hendy itu udah mabuk apa belum tuh? Halo, udah minum ya? Oh iya. Ya tap layar gimana? Oh iya, Ya, mau saya gini. asal Mau perkenalkan kasih Andy saran Flores. nih. Itu saya. Mau ada. Mister C lu diem, ini bukan urusanmu. Perkenalkan saya dari Andy Flores. Habis tadi agama Katolik dibahas-bahas. Atau enggak lagi Saya dibahas-bahas dari Andy agama Flores. Katolik? Kalau enggak lagi dibahas itu saya mau keluar, mau turun. Oh, Mr. C Katolik ya? Iya. Ya, salam Buddha. Lanjut dulu ya. Saya asar ini sudah masuk asar. Lanjut. Saya sholat dulu. Cepet banget di situ. Iya udah azan nih. Suara saya kencang nggak? Lanjut lah. Suara saya kencang nggak? Halo? Suara Halo? saya kencang? Ya. Suara saya kencang nggak? Minoritas. Tapi bisa dengar ya? Bisa. Bisa. Oke, saya ingin menunjukkan satu ayat bahwa ada ketuhanan terhadap pribadi Yesus. Waduh. Ini abang oten apa Islam nih, Bang? Saya Katolik. Dari cara Oh, ngomongnya Katolik, udah Bang. ketahuan. Cuman Suara kecil. Iya, Suara Bang. kecil, Lanjut, Bang. suaranya kecil. Iya, kecil sih tapi monitor sih. Monitor ya, ini tolong dalam nas ini jelas sekali bahwa Yesus itu dipanggil Tuhan. Itu di Yohanes ya. Yohanes ayat 11. Tuan itu Pak, Tuan. Ini di Alkitab ini kenapa tulis Tuhan? Gara-gara penipuan Pak. Bahasa aslinya kan kurios. Iya, kurios Tuhan juga bisa jadi teos juga. Gak bisa. Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan. Ini Pak penguasa. Tep-Tep layar, tunggu Pak Tep-Tep layar nih kelas jemaah nih. Pak Tep-Tep layar nggak tahu terjemahan asli ya.
Ajarin dulu. Kita udah malas diskusi sama kelas-kelas jemaat model Imani. Iya, kurios ya Tuhan, tahu. Tapi kan Tuhan ini kan ya kayak penguasa lah. Tuhan juga kan pengertiannya juga kan kristologinya kan gelar kepenguasaan. Ya udah kita tahu itu gelar sih ya kan. Ada yang percaya gak nih kalau Yesus penguasa nih? Coba nih, Bang Hendy percaya gak? Iya percaya Nggak nggak? percaya saya. Judius percaya gak kalau Yesus itu penguasa? Penguasa Ayo. untuk rumahnya dan anak istrinya. Kapan Yesus kawin, Bos? Kasih gua dalilnya nih, biar gua sangkal. Yang mana? Mana ayatnya? Ada yang bisa buktikan Yesus menikah dengan ayatnya? Ya, ada yang bisa buktikan? Bisa. Ya. Coba kasih ayatnya mana kapan dia kawin? Dengar ya. Ya. Yesus itu rabi. Ya. Persyaratan menjadi rabi di tempat kampung halamannya Yesus harus menikah. Dalilnya mana, Bang? Ya lu baca dong liturginya Yahudi itu kalau mau rabi di apa dulu? Bujangan boleh, mau tidak? Ya, Kalau setahu saya kalau jadi rabi itu harus sekolah. Dia harus sekolah. Jadi nggak perlu menikah syaratnya. Ya menikah boleh, nggak menikah juga boleh. Nenek lu kiper lah itu. Nggak boleh, wajib nikah. Ngacak lu. Inilah yang gue maksud. Ya yakin Bang setiap rabi emang harus menikah. Kalau nggak Harus. menikah kan nggak ada yang paksa. Bang. Tanya aja yang Wajib. Tanya sama Yahudi. tanya. Masa? Wajib bro. Kedua ya. Mungkin Yesus nggak sempat Kedua nih menikah, dengerin Bang. dulu terakhir. Dengerin dulu. Iya. Siapa Iya. perempuan? Yesus lagi duduk, ada perempuan datang meminyaki rambut Yesus, meraba-raba menggosok kakinya, mencium Yesus begitu. Siapa perempuan ini? Maria Magdalena itu, Bang. Nah, boleh nggak orang ini seorang rabi disentuh oleh perempuan yang bukan istrinya? Ya peraturan di sana sih emang nggak boleh. Ya, Tapi pinter. waktu kejadian itu kita juga mesti lihat konteksnya. Berarti apapun kejadian nggak boleh. Lu jangan ngeles. Enggak, iya. Tapi konteks itu kita harus tahu tuh, Bang. Hah?